Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan, Magelang. Kami akan mempraktekkan tentang kucing pada hari ini. Perkenalkan, sebelah kanan saya Subadilan dari SDN 3 Babat. Saya sendiri Zinal Afidin alias Pak RT dari SDN 2 Tritunggal, dan sebelah kiri saya An introduction, my name is Sofiul Huda at SDN Moro Lamongan. Salam guru penggerak, Bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, kabar saya baik Pak Lan. Sepertinya hari ini saya sehat sekali. Bagaimana dengan kabar jenengan? Alhamdulillah saya sehat. Begini ya Pak, sebelum melakukan kucing, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak. Pelaksanaan kucing ini nanti akan saya amati dan nilai apakah sudah cocok dengan penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur atau belum, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing, dan bagaimana kucing tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan coach. Dan juga Bapak, harus sesuai dengan prinsip coach, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kucing kita kali ini? Terima kasih Pak Lan ya. Dari beberapa tadi tentang pertanyaan mengenai kompetensi apa yang ingin saya kembangkan untuk pada kucing kali ini. Kompetensi yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, Pak. Karena kehadiran penuh ini proses untuk mendengarkan aktif dan memberikan sebuah pertanyaan yang sangat berbobot sekali, Pak. Oh, itu ya Pak? Ya, menurut saya seperti itu. Ya. Terus, Pak, pertanyaan kedua Pak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Ya. Kompetensi tadi yang pertama yaitu kehadiran penuh. Terus untuk yang kedua ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang sama, berbobot sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Indikator bagaimana yang ingin Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Dalam proses cooking kali ini, indikator yang saya kembangkan itu adalah yang pertama tentang menemukan dari langkah-langkah mencari solusi dari permasalahan yang ada, sehingga permasalahan itu nanti bisa teratasi dengan baik dan lancar, Pak. Oh gitu ya Pak, ya demikian dulu ya Pak untuk praobservasi kali ini. Nah, silakan Bapak melakukan coaching terhadap uji. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Nanti Ya. saya akan melakukan uji bersama Pak Uda dengan saya. Ya Pak. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak Zinal. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Kemarin saya sudah menghubungi Pak Uda ya. Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu di tempat ini. Ya Bapak, mohon maaf ya kalau akhir-akhir ini saya mengganggu jenengan. Kalau sebelumnya kita bertemu atau sering WA-an, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dan bertemu di sini nih Pak. Oh iya, terima kasih Pak ya. Begini Bapak, kita kan di sini masih punya banyak waktu ya, sekitar 20 sampai 30 menit untuk ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang ada. Nah,
lalu kita bicarakan seperti ini, itu langkah atau yang jenengan sampaikan nanti kepada saya, silakan ceritakan semua sehingga kita saling terbuka seperti itu. Monggo. Iya Pak, sebelumnya saya mohon maaf Pak kalau akhir-akhir ini beberapa kali saya enaknya kan seperti ini Pak, kita bisa bertemu langsung, bisa ngobrol, bisa sharing bersama secara langsung Pak. Sebelumnya saya ini ada ini Pak, mau juga ada beberapa masalah di sekolah saya, ada masalah dengan rekan sejawat Pak, terutama dalam hal pembelajaran. Karena pembelajaran sekarang ini kan umur kita ini kan generasi masuk generasi milenial ya Pak, istilahnya kerennya itu seperti itu Pak. Jadi teknologi itu juga semakin canggih dan modern Pak. Tapi di sekolah saya itu mengalami kendala Pak. Kendalanya yaitu pembelajaran di sekolah saya dari tahun ke tahun itu sepertinya kok gitu-gitu saja Pak, masih menggunakan cara yang konvensional Pak. Nah yang saya harapkan itu agar semuanya atau terutama bagi guru-guru yang senior itu Pak, bisa memanfaatkan teknologi, kemajuan teknologi dengan baik Pak, dan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Tetapi saya masih bingung ini Pak. Makanya saya meminta solusi ke jenengan Pak. Tanggapan dari Seperti itu Pak ya. Jadi berdasarkan cerita jenengan tadi tentang rekan sejawat jenengan, itu saya simpulkan seperti ini Pak. Di lembaga jenengan itu posisinya itu posisi PW saat ini, si posisi puenak, jadi susah untuk bangun. Jadi posisi PW itu lagi malas-malasnya sehingga lagi penak-penaknya. Itu kesimpulan saya, sehingga rekan sejawat jenengan itu susah untuk diajak berkreasi untuk model-model pembelajaran seperti itulah. Ini itu apa kita lakukan, hal apa yang kira-kira Bapak nanti akan lakukan terhadap rekan sejawat jenengan seperti itu. Langkah pertamanya itu apa? begitu Pak. Jadi dari pengalaman saya yang selama ini saya alami Pak, ketika terjadi hal semacam atau seperti ini yang telah saya ceritakan ke Bapak itu, mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya pertama ingin ini dulu Pak, memperkenalkan bahwasanya kita itu harus mengalami perubahan, jangan hanya di zona nyaman saja, tapi kita harus berpikir ke depan bahwa dunia pendidikan itu tidak stagnan, tidak tetap, tetapi sifatnya itu dinamis dan harus mempunyai perubahan yang lebih baik, dan menerima perubahan tersebut kita saring juga. Dari perubahan tersebut kita tidak hanya mengambil misalnya contoh kebudayaan dari luar gitu, tidak harus kita telan mentah-mentah, tetapi kita harus menyaringnya terlebih dahulu Pak, mana yang baik, mana yang cocok untuk lembaga pendidikan kita. Hanya contoh seperti itu Pak perumpamaannya. Tetapi ini kan yang saya harapkan itu agar guru-guru bisa bervariatif dalam pembelajarannya, dan diharapkan nanti siswa itu juga akan mengalami perubahan dan tidak bosan ketika melakukan pembelajaran itu, karena gurunya juga sudah mengalami perubahan dan tidak menggunakan cara yang lama, hanya metode ceramah saja itu. Berarti kan intinya di dalam lembaga jenengan itu rekan sejawat masih menggunakan metode media yang lama seperti itu, dan dengan itu maunya mengimbaskan ke rekan sejawat agar rekan sejawat jenengan itu berubah. Iya, betul sekali Pak. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, di dalam pembelajaran yang diberikan dengan menggunakan jenengan tadi kan menggunakan metode variasi metode, terus media, apakah sudah bisa dikatakan dalam kondisi level berapa Pak? Antara level 1 sampai level 10 itu yang berada di level berapa di sekolah jenengan itu saat ini? Kalau menurut saya di sekolah saya itu masih dalam level 5, setengahnya daripada 100 itu Pak, 50% lah untuk pembelajaran. Makanya saya ingin melakukan perubahan tersebut Pak. Tetapi
pada implementasinya saya mengalami kendala Pak. Kendalanya seperti itu karena ada senioritas juga seperti itu. Karena di lembaga saya kan seperti itu. Saya mau punya ide melakukan perubahan, tetapi dari senior saya itu mungkin tanda kutip ya Pak, biasanya seperti ini. Biasanya, padahal kalau saya melakukan perubahan mungkin saya diarani keminter atau apalah Pak, istilah Jawanya seperti itu. Begitu. Berarti lembaga jenengan berada dalam posisi level 5. Nah, dari level 5 itu usaha Bapak dalam melakukan atau menciptakan adanya perubahan itu bagaimana? Usahanya jenengan melakukan perubahan. Usahanya mungkin saya akan dalam waktu dekat ini melakukan kolaborasi Pak antara mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan di sekolah lain atau di gugus antara guru-guru yang lain, dan juga mungkin nanti juga akan saya bilang ke K3S atau ke Bapak Korwil Pak untuk mungkin tindakan selanjutnya seperti hanya melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan tersebut. Tetapi untuk lingkup kecil mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat yang ahli IT terlebih dahulu, dan mungkin memberikan pemahaman kepada guru-guru tersebut agar kita harus siap mengalami perubahan Pak, karena perubahan itu harus, dan ini kita harus terima, harus bisa berubah menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mungkin untuk guru-guru senior itu hanya ceramah saja Pak, jadi mari kita ubah, kita ajari mulai dari HP-nya mungkin Pak. Kita harus bisa, contohnya seperti menggunakan media yang sering dipakai oleh murid seperti hanya Instagram, TikTok, mungkin PowerPoint atau Quizy seperti itu, Quizy dan lain sebagainya. Berarti kan langkah pertama itu jenengan kolaborasi dengan teman sejawat secara melaksanakan dengan monitoring atau dengan pendampingan. Kalau begitu ada beberapa rencana atau aksi nyata untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak inginkan tersebut. Nah, rencana tersebut manakah yang paling Bapak anggap yang harus didahulukan itu yang mana? Seperti itu. Yang jenengan akan laksanakan untuk langkah pertama. Ya, mungkin langkah pertama yang seperti saya telah jelaskan Pak. Yang pertama mungkin adalah monitoring terlebih dahulu Pak. Kemudian nanti saya ingin memberikan pemahaman dan pencerahan kepada rekan sejawat tersebut agar bisa menggali potensi yang ada di dirinya dan mengalami perubahan seperti yang diharapkan. Jadi seperti itu untuk jangka pendeknya, dan jangka panjangnya nanti seperti itu Pak, kolaborasi dengan K3S agar bisa membentuk pelatihan ataupun workshop, karena workshop tersebut juga kan harus membutuhkan waktu yang panjang dan biaya juga yang tidak sedikit Pak. Untuk lingkup kecilnya saya berencana seperti itu. Bagus sekali ya Pak Huda ya. Rencana ke depan jenengan langkah pertama tentang kegiatan monitoring, terus terhadap rekan sejawat, dan juga minta bantuan kepada kepala sekolah, baik itu K3S juga dilibatkan. Nah, seperti itu. Terus dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Bapak dapatkan antara saya dengan Pak Huda? Nah, percakapan pada hari ini. Yang saya peroleh dari percakapan pada hari ini, ya ini sekarang saya sudah memiliki gambaran Pak, bagaimana nanti untuk jangka pendek dan jangka panjangnya untuk mengembangkan dan mengalami untuk agen of change ini ya. Kita harus menjadi agen perubahan dan pemahaman IT terhadap rekan sejawat agar bisa memajukan sekolah dan lembaga kita Pak, menjadi lebih baik lagi. Oke, syukur ya Pak. Alhamdulillah Pak Huda sudah mempunyai gambaran-gambaran ke depan untuk merubah pembelajaran yang ada di lembaga jenengan dan bisa kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Mungkin itu Pak yang bisa saya bantu pada hari ini. Semoga
kolaborasi hari ini berjalan dengan lancar dan baik sekali. Amin. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Semoga saya nanti bisa mengimplementasikan apa yang telah saya rencanakan itu dengan baik di lembaga, dan kolaborasi nantinya juga bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan Pak. Terima kasih Pak Udaya atas kegiatan pada hari ini, dan semoga jenengan selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf jika mengganggu waktu luang jenengan, dan alhamdulillah sekarang kita baru bisa bertemu sekarang ini. Alhamdulillah rasanya sekarang saya sudah karena sudah membicarakannya dengan jenengan, dan alhamdulillah saya juga sudah mempunyai gambaran dan solusi kira-kira bagaimana yang nanti akan saya lakukan dan laksanakan ke depan. Itu terima kasih banyak. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit, ini juga ada acara lagi. Matur suwun Pak. Hati di jalan Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, tadi sudah melakukan coaching dengan Uji ya Pak, bersama Pak Uda. Gimana Pak? Tadi saya sudah melakukan uji dengan Pak Uda Ahlan. Saya melakukannya itu dengan menggunakan alur tirta Pak, yaitu menanyakan tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali uji untuk menceritakan bagaimana permasalahannya, terus bagaimana menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan itu tersebut dengan solusi-solusi yang dianggap perlu dilakukan, seperti itu. Nah, menurut saya Pak, sebagai observer ya Pak, nah, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur kita Pak. Nah, sudah sesuai dengan prinsip coaching, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Uda tadi, sehingga coaching bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut Pak. Nah, yang pertama Pak, yang kedua Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Dari hasil percakapan saya dengan Pak Uda tadi, sepertinya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi Pak, lebih memahami lagi dalam proses tirta, sehingga nantinya itu bisa melaksanakan coaching itu lebih baik lagi dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Itu ya Pak. Oke Pak, kalau gitu semoga kedepannya kita bisa melakukan posting ya Pak dengan baik lagi. Nah, demikian observasi yang kita kali ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak Fadlan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi begini Pak, maksud Ya. saya di sini sebelum saya melakukan coaching, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak. Pelaksanaan coaching ini nanti akan saya amati dan nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan coach, dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini?
Oh iya Pak. Untuk yang pertama Pak, dari pertanyaan Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk pertanyaan kedua dari Bapak, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot pada Puji Pak. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Pak, indikator bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Nah, saya ingin Puji bisa menemukan langkah-langkah Pak, solusi dari permasalahan tersebut Pak. Dulu ya Pak ya. Iya. Untuk praobservasinya silakan Bapak melakukan coaching terhadap Puji. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama, silakan monggo. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam Pak Lan, kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Bagaimana dengan kabar Pak Lan hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat sekali Pak. Ini Pak ya, saya dengar ada hal yang ingin Bapak sampaikan ke saya Pak. Iya Pak, gini, saya memiliki suatu permasalahan di lembaga saya Pak. Jadi gini, rekan sejawat saya, guru saya di lembaga saya itu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan sama sekali Pak. Sehingga dalam penyampaian materi pembelajaran ke anak itu kadang rame, kadang nggak memperhatikan gurunya, terus bosen. Kadang saya tanya kepada muridnya, kenapa kok keluar nak? Rasa-rasa rosen Pak, wong begitu-begitu saja. Nah, seperti itu, intinya seperti itu dalam pembelajarannya. Dari penggunaan metode, penggunaan media, itu semuanya sama Pak, nggak ada, istilahnya nggak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi seperti itu Pak yang saya alami di lembaga saya. Oh, berarti itu Pak ya. Berarti kalau saya simpulkan Pak, berarti pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang variatif Pak. Iya benar sekali Pak, itu kurang bervariasi sekali ya, menurut saya. Nah, mungkin dari percakapan hari ini Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan saya dengan Pak Lan yang sudah saya utarakan permasalahan saya tersebut Pak ya, saya itu pengennya itu ada perubahan di dalam lembaga saya, sehingga dalam pembelajarannya itu anak-anak itu lebih lebih suka, lebih menangkap dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi kalau gurunya membuat variasi metode yang baru, model pembelajaran yang baru, mungkin anak-anak itu akan lebih giat belajarnya seperti itu. Gitu Pak. Nah, menurut Bapak perubahan apa yang ingin Bapak lihat dan rasakan Pak? Saya itu ingin semuanya berubah Pak, dari rekan sejawat maupun dari kepala sekolahnya dan seperti itu. Saya ingin itu adanya perubahan dalam penyampaian model, terus metode, terus media, sehingga semuanya itu lebih bervariasi. Misalnya kita bisa menggunakan aplikasi pembelajaran secara puisi, terus sekarang ada Google Form, terus ada lagi slide PowerPoint. Nah, sehingga anak-anak kan belum pernah melihat atau menggunakan media seperti itu. Kalau kita kita gunakan media itu, pasti anak-anak itu akan, ibaratnya anak itu awam, belum pernah ngerti. Tadi kan ingin lebih tahu, lebih giat lagi dalam mempelajari pembelajarannya seperti itu Pak. Oh gitu Pak. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi ya, nah jika pembelajaran yang diberikan dengan menggunakan variasi tadi Pak, metode, model, media, apakah sudah bisa dikatakan dalam kondisi ideal Pak di level 10? Nah, untuk sekolah Bapak saat ini berada di level berapa ya? Dari yang saya ketahui Pak ya, saya alami dan saya rasakan di lembaga saya, dari ketercapaian antara level 1 sampai level 10, mungkin saya katakan di lembaga saya itu berada pada posisi level 5 Pak. Oh, nah posisi level 5. Nah, usaha apa yang akan Bapak lakukan ya
untuk menciptakan adanya perubahan-perubahan tersebut Pak? Sebenarnya gini Pak ya, usaha yang ingin saya lakukan itu secara yang pertama itu semacam monitoring Pak, monitoring terhadap rekan sejawat, terus pendampingan secara individu, sehingga secara face to face, secara bergantian, sehingga guru semuanya itu bisa melakukan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Gitu ya Pak. Nah, selain melaksanakan mentoring atau pendampingan Pak, apakah Bapak punya strategi lain yang bisa dilaksanakan di sekolah dan rekan-rekan guru bisa merasakan dengan nyaman Pak? Mungkin strategi yang pertama itu saya akan kolaborasi, tentunya konsultasi dengan kepala sekolah, sehingga sekolah itu bisa melakukan kegiatan pelatihan seperti workshop, terus diklat, yang kita harapkan itu agar peningkatan kompetensi dari guru itu khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, sehingga media yang disampaikan, model pembelajaran yang digunakan itu dapat merubah perilaku anak yang tadinya jenuh dalam pembelajarannya secara lebih aktif lagi, seperti itu. Nah, saya pikir yang lebih mudah dilaksanakan untuk monitoring ya Pak. Nah, kalau pelatihan dan workshop pasti memerlukan persiapan yang matang Pak. Iya. Dan waktu yang lama, biaya banyak, juga harus mencari narasumber yang kompeten Pak. Nah, untuk kegiatan monitoring, apakah Bapak memerlukan support dan bantuan siapakah atau bagaimana Pak? Dalam kegiatan monitoring itu tentunya ya kita perlu bantuan Pak. Semestinya kita perlu bantuan atau support, sehingga untuk proses pembelajaran ini lebih berjalan, itu memang perlu diadakannya ahli dalam bidang IT. Nah, seperti itu memang harus digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga rekan sejawat kita itu bisa tahu mana atau model pembelajarannya yang bagus, yang sesuai dengan murid kita yang ada di lembaga kita, seperti itu. Gitu Pak ya. Nah, berarti Bapak ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak? Iya. Nah, dengan rekan kerjanya Bapak, nah, kapan Bapak merealisasikan kegiatan mentoring tersebut Pak? Dalam melakukan kegiatan monitoring ini Pak ya, mungkin secepatnya Pak. Karena dalam minggu depan ini insya Allah itu saya sudah melakukan kolaborasi, berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat saya untuk melakukan kegiatan monitoring, sehingga lebih cepat, lebih baik, seperti itu Pak. Wah, bagus sekali ya Pak. Nah, oh iya, dari percakapan kita kali ini Pak, tadi apa sih yang sudah Bapak dapatkan? Dari percakapan yang kita lakukan hari ini Pak, yaitu saya sudah mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana cara untuk merubah dari pembelajaran yang lama untuk pembelajaran yang baru terhadap rekan sejawat saya, sehingga nanti pembelajaran yang kita harapkan ke depannya itu bisa bervariasi sesuai dengan model pembelajaran yang ada saat ini, sehingga prosesnya pembelajaran anak lebih giat lagi dalam menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Oh, syukurlah ya Pak, sudah mempunyai gambaran bagaimana merubah pembelajaran menjadi lebih bervariatif, inovatif, kreatif ya Pak. Nah, oke, saya tunggu ya Pak kabarnya dari Bapak setelah melakukan mentoring tadi. Nah, baiklah Pak, percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana Bapak untuk mentoring dan kolaborasi dengan rekan-rekannya bisa berjalan dengan baik dan lancar Pak. Terima kasih juga Pak support dari jenengan. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa menjadikan lembaga saya lebih berkembang, lebih maju, dan semua rekan sejawat saya lebih bervariasi lagi. Oke, terima kasih Pak ya atas perhatiannya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zina. Selamat pagi Pak Huda. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Iya, kemarin saya sudah telepon Pak Huda ya.
kita adakan pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, semuanya berjalan dengan lancar dan kita hari ini bisa bertemu di ruang ini Pak ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kita dari kemarin karena kesibukan masing-masing, akhirnya setelah kita janjian dan hari ini kita bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak ya. Tadi sudah pamit sama keluarga Pak ke sini? Alhamdulillah sampun Bapak. Terima kasih. Gini Pak ya, sebelum saya melakukan cooking, saya akan mendiskusikan beberapa hal Pak terhadap Pak Huda tentang pelaksanaan cooking kali ini. Nanti saya akan amati dan saya nilai apakah sudah cocok apa belum tentang rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, terus bagaimana coach memberikan pertanyaan secara berbobot pada Kuci, dan bagaimana Kuci tersebut dalam merespon menanggapi pertanyaan yang jenengan lakukan, dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching Pak, diantaranya yaitu tentang yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gini Pak, pertanyaan saya, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kita hari ini? Ya Bapak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, seperti itu Pak ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya itu tentang kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan secara spesifik dalam hal observasi. Ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Sama ya dengan tadi. Iya. Pertanyaan terakhir Pak ya dari saya. Pertanyaan terakhir dari saya itu tentang indikator Pak. Indikator bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Ya Pak, yang saya inginkan yaitu Kuci nanti bisa menemukan langkah-langkah dan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan terakhir tadi sudah Bapak jawab. Mungkin jenengan nanti akan melakukan observasi kucing dengan Kuci, terus dalam melakukan kucing tersebut, dan saya harap nanti berjalan dengan lancar Pak ya. Dan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya kali ini, dan nanti kita akan lanjut setelah proses coaching nanti. Iya Pak, terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Semoga nanti proses coaching yang akan saya lakukan bisa berjalan dengan baik dan Kuci nanti juga bisa menemukan langkah-langkah dan masalah yang dialaminya diharapkan nanti bisa terselesaikan Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Monggo dilanjut dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Fadlan hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana kabar jenengan Pak Udah? Sami mawon, alhamdulillah kabar saya juga baik. Alhamdulillah ya Pak, kita hari ini bisa dipertemukan pada waktu kali ini dalam keadaan sehat. Yang sebelumnya kita ingin janjian, tetapi karena kesibukan masing-masing kita belum bisa bertemu, dan akhirnya pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan. Oke, alhamdulillah. Kemudian begini Pak, saya dengar ada hal yang ingin disampaikan kepada saya. Iya betul Pak, jadi gini Pak, ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Nah, jadi ini loh permasalahan dengan rekan guru di sekolah saya Pak. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, terus masih menggunakan metode konvensional saja, padahal perkembangan zaman semakin canggih loh Pak ya. Seperti teknologi pembelajaran semakin pesat,
tetapi guru-guru di sekolah tidak mau merubah cara pembelajarannya Pak. Nah jadi hanya mengandalkan metode konvensional ceramah gitu loh Pak ya. Nah sehingga pembelajaran tuh di anak itu kurang antusias Pak, kurang menarik, kurang menyenangkan. Jadi anak itu bosan dan monoton Pak, seperti itu terus. Jadi berarti saya simpulkan ini berarti ada masalah di lingkungan jenengan terutama kepada rekan sejawat ya Pak, terutama untuk dalam hal pembelajaran yang masih menggunakan cara klasik ya dengan metode ceramah ya, kurang variatif gitulah istilahnya. Berarti ya betul sekali Pak. Jadi kurang bervariatif, kurang kreatif dan inovatif Pak. Media dan model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama Pak. Kira-kira Bapak dari percakapan hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Nah ini dari percakapan hari ini ya Pak, saya ingin tuh adanya perubahan Pak, terutama dalam hal penyampaian materi pembelajaran rekan guru Pak terhadap murid tuh pembelajaran tuh yang tidak membosankan Pak. Kira-kira perubahan apa Pak yang ingin Bapak lihat dan rasakan? Nah saya ingin adanya perubahan tuh Pak ya dalam penyampaian metode, model, media pembelajaran Pak itu menjadi lebih bervariatif, terus kemudian kreatif. Misalnya gini Pak, menggunakan aplikasi pembelajaran tuh seperti Quizzes, Google Form, atau membuat slide PowerPoint Pak untuk menyampaikan materi. Nah itu sudah sangat baik Pak, nada pada penyampaian materi dengan metode ceramah itu Pak. Ya begitu Pak. Jadi dari yang telah Bapak sampaikan tadi itu menggunakan variasi metode Pak. Kira-kira menurut jenengan itu dari 1 sampai 10 dari hal yang Anda ini alami itu kira-kira berada di level berapa itu Pak? Untuk masalah ini Pak. Nah sepertinya kalau menurut saya Pak ya masih berada di level 5 Pak. Antara 1 sampai itu masih di level 5 di setengah-tengahnya. Nah, 50% iya. Ya, berarti. Karena di sekolah saya tuh lebih banyak guru itu senior Pak. Nah, dan saya ingin tuh ada perubahan ya tadi pembelajaran itu yang menarik, yang bikin anak itu tidak bosan dan mengasihkan Pak yang pastinya. Jadi usaha apa Pak yang Bapak ingin lakukan dan ingin ciptakan dengan adanya perubahan tersebut Pak? Nah gini Pak, sebenarnya saya tuh juga masih memikirkan ya Pak. Nah usaha apa yang bisa saya lakukan? Tapi Pak, yang bisa saya lakukan adalah melakukan semacam mentoring Pak, atau kegiatan tuh pendampingan individu dengan rekan-rekan guru secara face to face Pak. Nah secara bergantian Pak, dari guru rekan satu ke rekan yang lainnya Pak, seperti itu. Ya selain melaksanakan mentoring ya Pak atau pendampingan individu yang telah dengan paparkan tadi, apakah Bapak punya strategi lain mungkin yang bisa dilaksanakan sekolah dan rekan-rekan guru agar bisa merasa nyaman begitu? Nah kalau begitu nanti saya coba konsultasi Pak dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin bisa melakukan kegiatan pelatihan, workshop baik online maupun offline ya Pak, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif dan inovatif Pak. Ya jadi baik, berarti menurut jenengan mempunyai beberapa rencana yang ingin dilaksanakan ada jangka pendek, jangka panjangnya seperti tadi melakukan workshop baik online maupun offline. Nah, kira-kira di antara rencana tersebut manakah yang paling mudah untuk dilaksanakan menurut Bapak? Oh gini ya Pak, saya pikir yang lebih mudah dilaksanakan adalah mentoring ya Pak. Nah kalau pelatihan dan workshop pasti memerlukan biaya yang matang, terus waktu yang lama Pak, dan juga biaya yang banyak Pak. Nah juga harus mencari narasumber yang kompeten Pak dalam hal IT-nya Pak. Seperti itu. Ya. Untuk kegiatan mentoring, apakah Bapak memerlukan support dan bantuan siapakah atau bagaimana begitu? Pasti Pak memerlukan. Nah, saya nanti akan meminta bantuan rekan guru Pak di sekolah saya. Nah, saya memang ahli di bidang IT Pak, atau memang yang sudah menggunakan pembelajaran inovatif, kreatif Pak, seperti halnya ketika mengajar menggunakan PowerPoint, slide, terus LKPD-nya menggunakan Quizzes Pak, seperti itu. Berarti yang Bapak inginkan itu Bapak ingin
melakukan kolaborasi antara rekan sejawat ya, terutama yang bisa atau ahli IT untuk memberikan pemahaman kepada rekan sejawat lain agar bisa memberikan perubahan dalam pengajarannya ya Pak. Iya Pak, iya betul ya. Seperti itu. Oke, kemudian kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan kegiatan mentoring tersebut Pak? Ya sepatnya ya Pak, soalnya minggu depan insya Allah, nah saya akan tuh mencoba koordinasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan saya Pak di sekolah. Nah, untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Wah, sudah sangat bagus sekali ide atau program rencana yang Bapak ingin canangkan atau ingin implementasikan ke depannya bagi lembaga Bapak nggih Pak? Iya. Jadi dari percakapan kita tadi Pak, apa yang sudah kira Bapak dapatkan? Nah ini Pak, saya telah mendapatkan gambaran Pak bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya Pak, dengan cara adanya kegiatan mentoring dan dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang mempunyai keahlian Pak dalam hal IT tadi, dalam memanfaatkan media pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa aktif, terus bervariatif, inovatif seperti itu Pak. Iya, jadi begitu ya Bapak. Alhamdulillah, syukurlah kalau sudah mempunyai gambaran dan kira-kira bagaimana langkah yang akan ingin dilaksanakan ya Pak nggih, dalam baik jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti mentoring tadi sudah sangat bagus sekali Pak untuk langkah-langkah dan semuanya keseluruhan Pak. Saya doakan semoga apa yang telah tadi jenengan paparkan tadi nanti bisa diimplementasikan dengan baik ya Pak nggih di lembaga Bapak. Iya Pak. Tidak ada hambatan yang terjadi, semuanya diberikan kelancaran ya Pak. Iya Pak. Jadi baiklah ya Pak, saya kira kita akhiri percakapan kita pada hari ini, kita cukup sampai di sini. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik semuanya dan lancar semuanya. Iya Pak. Demikian Pak, saya juga pamit karena di sini juga ada acara, jadi sampai sini saja ya Pak. Iya Pak. Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan dan bisa mengobrol untuk masalah pendidikan, kemudian menemukan solusi yang terbaik Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tadi sudah melakukan coaching Pak dengan Guji. Iya, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik Bapak. Berjalan lancar? Insya Allah, lancar semuanya. Oke, lancar semuanya ya. Nah, sebelum penutupan saya Pak ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya yaitu, apa Bapak itu sudah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya Pak, insya Allah saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci tadi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang diharapkan Bapak. Ya, bagus sekali Pak ya. Menurut saya sebagai observer Pak ya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terus proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan prinsip coaching, dan Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali kepada Guji, terus bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dari tersebut saya ingin tanya lagi Pak tentang kompetensi apa lagi Pak yang jenengan kembangkan dalam berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu agar lebih memahami lagi proses tirta Pak, sehingga nantinya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak ya atas kegiatan hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik, berjalan dengan lancar, dan demikian Pak ya observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Amin. Dan kita diberikan barokah oleh Allah dengan kegiatan ini, dan saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek kucing yang telah kita laksanakan. Semoga bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.